wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sukabumi. Saya Risni Rahmawati dari SD Negeri Cisarua 1. Saya Sukma Wijaya dari SMC Cadas. Saya Wahyu Dayat dari SMKN 3 Kota Sukabumi. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, luar biasa ya. Ya, siap. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer. Saya jadi agar Bapak juga tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan, saya harapkan dalam proses percakapan nanti memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti ya dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur, yaitu alur tirta ya. Siap, Pak. Tujuannya rencana dan juga tanggung jawab itu sebagai rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak bagaimana bisa dipahami. Bisa, Pak. Siap. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Ya, boleh, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama, menurut Bapak kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, ada beberapa yang ingin saya kembangkan, Pak. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, karena saya ingin memperbaiki tentang mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu. Nah, dari dua kompetensi ini, menurut Bapak kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses kegiatan coaching saat ini? Yang ingin saya spesifikkan yaitu mendengarkan aktif, Pak. Nah, supaya saya bisa menggali dan mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Mungkin, nah, Bapak untuk yang pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian menurut baik ya, menurut Bapak bagaimana nih terkait indikator kecapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses pencapaian? Ya. Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu bahwa nanti dalam saya menerapkan alur secara runtut, menggunakan alur tirta, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Jadi semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta ya. Ya. Selebihnya setelah ini Bapak silakan bisa memulai percakapan coach, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian Bapak ya. Iya, siap. Tentu. Oke, terima kasih. Silahkan dimulai untuk proses
coachnya. Assalamualaikum, selamat sore Bu Risni. Senang bisa berbincang lagi dengan Ibu. Apa kabar? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bapak ya. Kabar saya baik Pak, tapi saya ada satu hal yang lagi dipikirkan nih Pak ya. Jadi begini Pak, ada masalah nih di sekolah saya mengenai murid saya di kelas 2 nih Pak. Jadi dia itu sering marah-marah gitu Pak. Kadang suka sampai apa ya, membuat teman-teman yang lain juga pun menangis gitu Pak, karena tingkah dan ulahnya gitu Pak. Ya, baik Bu. Bu Risni, terima kasih telah berbagi. Jadi Ibu ingin membahas tentang murid yang sering tiba-tiba marah ya Bu ya, dan membuat gaduh di kelas, gitu ya Bu? Ya betul sekali Pak ya. Jadi saya itu ingin mencari solusi ya gitu Pak ya, atau mendapatkan strategi nih bagaimana murid tersebut itu bisa nyaman lah di kelas, biar di kelas pun bisa efektif Pak gitu, bisa kondusif gitu Pak. Ya, oke. Jadi tujuan sesi ini untuk mencari solusi dan strategi agar Ibu dapat menangani murid tersebut dengan lebih efektif supaya suasana kelas tetap tenang, gitu ya Bu? Ya betul sekali Pak, seperti itu. Jadi saya ingin mencari solusi seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang murid ini dan bagaimana perilakunya mempengaruhi kelas? Oke, jadi begini ya Pak ya, murid tersebut adalah salah satu murid kelas 2 dan dia itu kebetulan sering marah-marah gitu Bu, Pak, tanpa jelas lah gitu, tanpa alasan yang jelas. Kadang dia itu ketika datang ke sekolah dengan muka yang cemberut, bahkan tidak mau masuk kelas Pak, malah dia itu inginnya di belakang sekolah gitu Pak ya. Bahkan kalau tidak di belakang sekolah dia keliling kelas. Tidak hanya keliling Pak, dia mengganggu teman rekan-rekannya, kakak tingkatnya, kakak atau adik kelasnya. Kadang di satu sisi pun dia membuat gaduh dengan cara memukul temannya tiba-tiba atau melempar benda sampai orang yang kena benda tersebut menangis gitu Pak. Iya. Oh ya, saya paham Bu. Jadi, selain marah, murid ini tidak mengikuti pembelajaran dan menyebabkan keributan di kelas. Iya Pak, betul. Sampai ada yang menangis ya? Betul Pak, karena kejadian ini sering terjadi Pak dan juga mengganggu pembelajaran di kelas gitu Pak. Iya, baik. Oh, itu pasti sangat sulit ya Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan, saya bisa merasakan bahwa situasinya cukup membuat Ibu dan murid-murid lainnya merasa terganggu. Nah, menurut Ibu, dari posisi level 1 sampai 10, sekarang Ibu ada di posisi berapa? Saya ada di posisi 4 atau 5 ya Pak ya, karena murid tersebut itu masih apa ya, kurang kondusif Pak di kelas. Oh iya. Coba, berapa level yang Ibu ingin tingkatkan? Iya Pak, jadi saya ingin menaikkan level itu sekitar di skala level 8 hingga 9 gitu Pak. Oh iya, baik. Nah, Jadi gini Pak, jadi saya ini ingin dia juga mengikuti pembelajaran seperti murid lain ya Pak ya, Iya. bisa tenang gitu, terus bisa kondusif juga di kelas gitu Pak. ya. Baik Bu Risni, jadi Ibu ingin agar dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Iya. kemudian bisa mengontrol emosinya, dan agar kelas pun berjalan lebih tenang. Itu harapan yang sangat positif. Ya. Apa yang Ibu pikirkan sebagai faktor penyebab murid ini sering marah dan tidak mau mengikuti pelajaran? Apakah ada hal yang terlihat di kelas atau mungkin faktor dari luar kelas? Saya belum yakin sih ya Pak ya, belum sepenuhnya yakin, tapi saya merasa dia itu merasa bosan dalam pembelajaran ya. Setelah bosan dalam pembelajaran, dia juga sepertinya gitu ya Pak ya, ada permasalahan di rumah, sehingga permasalahan di rumah itu dibawa ke sekolah, karena setiap dia datang ke sekolah itu dalam keadaan cemberut Pak, dalam keadaan marah, jadi tidak happy gitu Pak. Jadi ada kemungkinan dia merasa bosan atau ada masalah di rumah yang mempengaruhi emosinya ya. Betul Pak. Nah, faktor-faktor ini bisa menjadi penyebab utama.
dan penting bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang murid tersebut. Nah, sekarang dengan pemahaman itu, apakah Ibu sudah punya beberapa ide atau gagasan tentang bagaimana kita bisa membantu murid ini lebih tenang dan mengikuti pelajaran dengan lebih baik? Iya Pak, jadi saya itu berpikir akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, yang interaktif gitu ya, sehingga murid tersebut nyaman di kelas gitu ya, tidak lagi keluar kelas bahkan marah-marah gitu ya Pak ya. Dan setelah itu juga saya ingin menghubungi orang tuanya Pak, jadi setidaknya ya biar orang tuanya tahu apakah sama nih di rumah juga apakah ada permasalahan seperti itu gitu Pak. Oh iya. Ya, bagus sekali ya ide Ibu. Untuk membuat pelajaran lebih menarik sangat bagus. Dan berbicara dengan orang tua juga pasti bisa memberi wawasan lebih mendalam ya. Apakah Ibu merasa metode pengajaran yang lebih interaktif bisa membantu dia lebih fokus dan mengurangi kebosanan? Iya Pak, saya yakin dapat membantu ya, karena semakin pembelajaran lebih menarik, itu semakin tertarik juga bagi anak dan juga semakin nyaman juga di kelas gitu Pak. Ya, dengan ketertarikan pelajaran membuat murid tersebut lebih tenang. Betul sekali Bu. Selain itu, apakah ada ide lain supaya murid tersebut dapat lebih kondusif di sekolah? Saya akan mencari apa ya idenya, menambahkan seperti sesi curhat kali ya Pak ya. Jadi Iya, biar curhat dengan murid tersebut supaya murid tersebut itu dapat mengutarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan gitu ya. Jadi saya juga memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan, kenapa dia seperti marah-marah seperti itu gitu. Ya, ya itu idenya bagus sekali ya. Kalau Ibu bisa bicara dengan dia secara langsung dan tenang, mungkin bisa mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan ya. Nah, jadi langkah apa yang akan Ibu lakukan sekarang? Nah, jadi dari percakapan ini ya Pak ya, jadi yang pertama saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik, yang interaktif seperti menggunakan permainan gitu ya. Oke. Yang kedua akan berbicara langsung dengan muridnya, sesi curhat dalam keadaan yang nyaman, yang aman, supaya tidak menghakimi murid tersebut. Dan yang ketiga, apabila langkah ini kurang efektif, saya akan menghubungi orang tuanya Pak, supaya orang tua tersebut datang ke sekolah, kita saling ngobrol lah gitu. Iya, bagus sekali Bu ya. Oke, kalau begitu kapan nih Ibu akan mencoba menerapkan apa yang Ibu rencanakan tadi? Saya akan mencobanya besok Pak. Jadi mulai besok saya akan menerapkan metode pembelajaran, merancang metode pembelajaran yang interaktif gitu ya Pak. Lalu besoknya lagi saya akan mulai berbincang lagi dengan murid Siswanya, tersebut, ya. betul. Dan yang ketiga akan menghubungi orang tuanya gitu Pak, supaya kita bisa berbicara apakah ada faktor lain gitu di luar di rumah menghambat pembelajaran atau membuat dia cepat marah gitu Pak. Oke, luar biasa sekali ya rencana yang akan Ibu lakukan. Sudah terkonsep dengan baik dan menunjukkan bahwa Ibu siap menghadapi permasalahan ini dengan berbagai solusi yang sudah direncanakan. Nah, apa komitmen Ibu untuk menerapkan rencana ini dan siapa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Jadi komitmen saya itu akan melaksanakan langkah-langkah yang tadi ya Pak ya, yang tiga tersebut dengan satu persatu. Lalu saya akan berkonsultasi juga kepada kepala sekolah apakah langkah ini saya benar, apabila benar mau melihat gitu perkembangannya, dan juga saya akan koordinasi kepada wali kelasnya dan juga rekan guru yang lain apakah ada perkembangan setelah menerapkan langkah-langkah tersebut gitu Pak. Iya, sangat baik Bu Risni. Dukungan dari rekan guru dan juga kepala sekolah tentu akan sangat membantu dalam menjaga komitmen Ibu. Nah, saya yakin dengan kerjasama ini, langkah-langkah yang Ibu rencanakan akan memberikan hasil yang positif. Luar biasa Bu Risni dari percakapan kita hari ini. Coba apa yang Ibu rasakan dan dapatkan? Saya rasa hari ini saya merasakan senang ya Pak ya, karena hati saya mulai plong nih. Dari awalnya saya kurang apa ya,
ada yang dipikirkan gitu ya, rada galau gitu. Jadi sekarang rada sudah plong gitu Pak, merasa senang. Terus juga saya apa yang saya dapatkan hari ini, saya mendapatkan wawasan yang luas Pak ya, karena permasalahan ini ternyata tidak hanya berdampak apa ya, tidak diawali dari sekolah saja, melainkan dari luar sekolah juga gitu ya Pak ya. Dan juga saya juga punya rencana-rencana yang bagus, punya ide-ide yang bagus itu berkat Bapak gitu ya. Kita Oh. percakapan kita Iya, alhamdulillah iya, Pak iya. mendapatkan hasil dan ide yang memang luar biasa. Iya, saya senang sekali mendengarnya, Bu Risni. Ibu sudah punya rencana yang bagus, dan saya yakin dengan langkah-langkah ini Ibu akan melihat perkembangan yang positif dari murid tersebut. Terima kasih atas keterbukaan Ibu dalam berbagi, dan jika Ibu butuh bantuan lagi, kita bisa bertemu di sesi berikutnya. Oke, terima kasih ya Pak. Sampai Ya. jumpa minggu depan, saya akan menceritakan lah bagaimana perkembangan dari rencana ini gitu ya Pak ya. Oke, bagus, saya tunggu ya Oke, hasilnya. siap Pak. Terima kasih banyak loh Pak ya. Mohon maaf Ya. mengganggu waktunya hari ini ya Pak nggak ya. apa-apa, sama-sama Bu Oke, Rizky. ya Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sukma, sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah ya, Pak Sukma sudah mempelajari tentang coaching dan coach ya. Ya. Untuk hari ini kita percakapan hari ini saya sebagai observasi ya. Jadi pengen ngobrol aja sama Pak Sukma. Ya, baik, Pak. Ini nih, bagaimana performan Pak Sukma pada saat melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Pak. Saya merasa kalau saya sudah maksimal Pak ya. Iya, iya. Tadi melakukan coaching, memberikan pelayanan, memberikan pertanyaan kepada coach saya, yang mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami oleh coach saya Pak. Oh gitu, sangat luar biasa ya. Ya. Jadi Pak Sukma harus memahami mungkin itu Iya, ya. betul. Terus saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil kegiatan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Ya, baik Pak. Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai coach yang baik Pak. Yang mana saya harus berperan aktif, membangun kemitraan yang setara, kemudian membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi ini dari coach, di mana saya harus berperilaku dalam keadaan kehadiran penuh ya, atau presence saya. Juga saya berusaha mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa, dan juga berupaya alur percakapan saya tidak keluar dari alur tirta. Ya, yang tadi sudah saya lakukan. Kemudian menggali tujuan utama pembahasan, kemudian menggali identitas persoalan, kemudian berusaha untuk memulai dan mencari rencana solusi, dan akhirnya dengan sebuah tanggung jawab dari dalam penyampaiannya. Oh gitu ya. Pertanyaan yang terakhir nih, kompetensi tadi kan sudah dikembangkan ya. Ya. Kira-kira apa nih yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya Pak Sukma nih? Baik Pak, tentunya semua kompetensi ingin saya tingkatkan agar bisa lebih tajam, dan juga harapan saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu saya harus sering berlatih Pak. Ya, berarti tentang percakapan coaching, juga dengan rekan sejawat ataupun dengan rekan yang lain, dimanapun ketika mereka membutuhkan bantuan dari saya, maka saya harus siap. Dan juga untuk alur tirtanya juga saya ingin lebih terkoordinir Pak,
supaya dalam menyelesaikan sebuah persoalan mereka, jadi saya harus lebih siap lagi seperti itu. Dan selama coaching saya mengharapkan untuk terus berlatih dan juga dapat membantu teman-teman saya sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya itu, Pak. Gitu ya. Nah, kalau pelaksanaan tindak lanjut kapan nih untuk pelaksanaan tindak lanjutnya? Ya. Pak Sukman? Saya merencanakan untuk secepatnya, Pak. gitu. Tapi paling lambatnya itu kira-kira minggu depan saya akan follow up kembali apa yang sudah dilakukan oleh coach saya. Oh, gitu. Apa yang didapat dari proses coaching ini? Yang didapat dalam proses coaching ini Pak Sukma gimana nih? Ya, baik Bapak. Selama saya melakukan coaching, ada hal yang sangat berarti bagi saya, yaitu dari percakapan dengan coach itu sehingga saya juga mendapatkan solusi ya. Oh, iya. Ya, solusi atau rencana-rencana yang kreatif dari coach saya, jadi menambah wawasan saya, Pak. Gitu Seperti itu. Jadi semua tadi ada pengamatan ya seperti tadi, terus ada alur tirta, mulai dari tujuan ya. Tadi sudah dibahas tentang tujuannya dari coaching. Berarti ini apa, terus kemudian identifikasi masalah tadi juga sudah sangat runtut ya. Kemudian rencana aksi sudah membuat ya yang harus dilakukan, kemudian komitmennya ya. Tadi juga sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan tadi saya Pak Sukma sudah bisa menjadi sosok ya, istilahnya yang setara gitu kan, tidak mengguru sama sekali. Kemudian untuk proses kreatif juga berhasil membuat coach bisa memunculkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasinya. Mungkin itu ya, Pak. untuk refleksi kegiatan hari ini. Ya mungkin terima kasih Pak Sukma atas percakapannya, obrolan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih juga Pak Wahyu sudah bisa meluangkan waktu menjadi observer saya. Apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa saya laksanakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Mungkin itu sama-sama, aja ya. Pak. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.